Kita mulai kegiatan kita hari ini dengan satu pertanyaan agar saya tahu nih kecenderungan teman-teman di grup di sini di Zoom ada 500 lebih orang dan teman-teman di YouTube yang saat ini sedang melihat secara live, apa sebenarnya yang paling ingin Bapak Ibu ketahui tentang membuat modul ajar? Kita coba sebentar ya. Ini link saya akan berikan di kolom komentar. Mohon bantuan untuk teman-teman dari era belajar digital, belajar era digital untuk mengirimkannya ke YouTube Live ya. Silahkan, itu di kolom komentar saya sudah menuliskan link dari Mentimeter. Yuk silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam Mentimeter, lalu tuliskan tentang jawaban dari pertanyaan ini. Apa sih yang paling ingin Bapak Ibu ketahui tentang membuat modul ajar? Bagian apanya? Oh, bagian tujuan pembelajarannya itu gimana sih, Bu Ega? Cara buat soalnya kah? Atau kegiatan belajarnya yang interaktif gimana sih? Gitu. Kita cek dulu ya di Mentimeternya. Oh, sudah ada nih. Saya coba share screen ya. Share screen hasil Mentimeternya. Oke. Wah, sudah banyak Bapak Ibu. Kita cek dulu. Oke, slideshow. Semoga hari ini sinyal baik ya, walaupun kayaknya tampilan gambar saya agak buram nih. Nah, oke. Di sini kita lihat secara umum ada yang masih ingin bertanya tentang CP dan bagaimana itu bisa menjadi TP. Ada yang bertanya tentang P3, berarti profil pelajar Pancasila. Oke, struktur modul ajar, lalu kemudian ada yang bicara tentang pemilihan metode, ada juga yang bertanya tentang asesmen. Oke, capaian pada kurikulum merdeka, berarti tadi CP ya, capaian pembelajaran. Seluruh komponen model juga pengen diketahui sistematika dan strukturnya, kegiatan pembelajaran pasti. Jangan lupa Bu Ega tuh kegiatan belajarnya gimana tuh. Oke, lalu bagian-bagian dari modul, cara membuatnya, oke. Komponen standarnya apa, cara praktis modul ajar itu bagaimana, contoh tentu Bu Ega jangan lupa, efisien waktu gimana, kita bisa sama-sama lihat ini. Yang paling terbaru apa nih Bu Ega? Lalu ada juga yang berharap ada PBL ya, Project Based Learning yang diferensiasi. Wah, berarti ini gimana juga ya kegiatan belajarnya harus berdiferensiasi. Ayo silakan Bapak Ibu, di sini ada 500 orang dan udah 86 orang yang menulis. Satu orang bisa menulis 4 nih. Cara modul ajar yang ringkas dan efektif. Lalu kemudian langkah-langkahnya, berarti kalau bicara langkah-langkah sama tadi ya, struktur, bagian modul, lalu cara dan mengambil dari mana. Ada juga di sini yang menulis kriteria asesmen, ada juga yang menulis hubungan antara TP dengan ATP. Oke. Ayo silahkan paling tidak sampai 150 orang lah kita bisa langsung mulai ya. Kalau ditunggu sampai 500 peserta bisa saja nanti sampai 30 menit ya. Kurang lebih kita cut sampai 150 orang, di sini sudah 110. Perbedaan RPP dengan modul ajar Bu Ega. Kalau RPP itu di K13, modul ajar kan di kurikulum merdeka. Nah, itu gimana bedanya? Oke. Bagaimana mudah diserap? Saya melihat ada tulisan bagaimana mudah diserap. Itu berarti bagaimana nih Bu Ega, murid tentu bisa mudah menyerap ya pembelajaran ya. Wah, ini sudah ada 232 responden, berarti kita sudah 237 respon, berarti ada satu orang rata-rata menulis sebanyak 2 atau 3 kali. Format, coba lagi kita lihat Bapak Ibu. Cara penilaian tadi juga asesmen, ini sudah saya catat Bapak Ibu secara umum. Media, jangan lupa Bu Ega, medianya, lalu metodenya, lalu strateginya. Oke. Wah, luar biasa. Ini semangat belajarnya untuk bisa tahu bagaimana cara membuat modul ajar, ini sangat menarik sekali. Saya juga melihat ada kata-kata kognitif di sini.
tulisannya makin kecil, ini luar biasa, itu berarti teman-teman memang semangat sekali ya untuk terlibat ya, bukan hanya ada di kegiatan, tapi bukan hanya ada di Zoom atau di live YouTube, tapi juga pengen banget interaktif dan terlibat. Oke, materi, jangan lupa Bu Ega. Ini gimana sih materinya atau topiknya? Oke. Oke, sudah 151. Saya mohon izin untuk stop share. Tetap boleh nih Bapak Ibu, silahkan untuk tetap menulis di Mentimeter karena tidak saya tutup. Nanti datanya akan kita obrolin ya ke Belajar Era Digital. Jadi kita dapat gambaran sebenarnya teman-teman ini pengen apa ya. Tapi untuk sementara saya sudah mendapatkan data nih, informasi dari Bapak Ibu semua tentang apa sih sebenarnya yang paling ingin dipelajari dari membuat modul ajar. Kita akan kembali ke slide saya ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah mengisi Mentimeternya. Saya senang sekali nih Mbak Rere. Ini terus berjalan, ini sudah hampir 180 orang nih di laptop saya. Tapi kita harus terus ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini tadi pertanyaan pertama dari saya tentang ini apa sih yang paling ingin Bapak Ibu ketahui? Dan Bapak Ibu sudah menjawab. Ya, saya sampaikan tadi beberapa hal yang saya catat. Bapak Ibu ingin tahu bagaimanapun, walaupun ini tentang modul ajar, Bapak Ibu pengen tahu bagaimana sih pertama perbedaan antara RPP K13 dengan modul ajar di IKN. Itu yang paling pengen diketahui. Lalu kemudian diferensiasi yang juga menjadi apa ya, saat ini sudah mulai tren dan diperbincangkan di modul ajar kurikulum Merdeka, itu gimana sih? Ya, walaupun kalau kita bicara diferensiasi ini kita bisa bicara satu pertemuan nih ya, tapi nggak apa-apa, nanti saya singgung sedikit ya Bapak Ibu. Lalu juga tadi ada yang ingin tahu, dan itu banyak, tidak satu atau dua orang, ada banyak sekali yang mengatakan kita pengen tahu Bu Ega, CP atau capaian pembelajaran itu gimana jadi TP, jadi tujuan pembelajaran, lalu nanti kaitannya dengan ATP bagaimana. Saya sudah duga itu, makanya kali ini saya siapkan slide tidak langsung ke modul ajar, tapi kita lihat sama-sama penurunan ya. Gimana caranya dari modul ajar itu bagaimana modul ajar bisa dibuat, itu awalnya dari mana? CP-nya apa, lalu kemudian TP-nya gimana, ATP-nya gimana. Oke, walaupun tentu Bapak Ibu kita tetap tidak bisa secara karena waktu, namun saya berusaha agar ini efisien dan Bapak Ibu dapat klik nih hari ini. Oke, lalu ada juga yang sedikit ngebahas, aduh pengen tahu tentang P3, profil pelajar Pancasila. Kita mungkin tidak terlalu lama di situ, tapi nanti akan kita singgung. Lalu ada yang ingin tahu tentang asesmen, gimana cara menilai. Lalu ada juga yang ingin tahu bagaimana tentunya Bu Ega kegiatan pembelajaran. Dan jangan lupa nih Bu Ega, formatnya, contohnya. Di dalam itu nanti ada media, metode, strategi, materi, atau topik itu gimana Bu Ega. Oke. Yang pertama perlu saya sampaikan di sini sebelum kita masuk ke berikutnya adalah bahwa nanti kita akan sama-sama ya simulasi dalam sebuah format modul ajar yang simple dan sederhana, tapi Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu tidak ada satu format baku. Yang ada adalah seperti surat edaran kementerian ketika RPP 1 lembar, Bapak Ibu bisa ingat itu ada surat edaran bahwa sebenarnya RPP itu memiliki ada sampai 13 hingga 15 item. Tapi yang paling penting, yang paling inti itu adalah 3 item, komponen utama. Dan itu juga masih berlaku di modul ajar. Komponen apa? Komponen yang pertama adalah tujuan pembelajaran, komponen kedua adalah kegiatan pembelajaran, dan komponen ketiga adalah penilaian. Atau di kurikulum Merdeka sering disebut sebagai asesmen. 3. Saya boleh ya agak loncat-loncat ya. Saya ini kadang-kadang random memang orangnya. Bentar ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Ada 3 komponen utama dalam modul ajar. Bukan berarti, oh Bu Ega di mana indikator? Bu Ega di mana ini medianya? Sumber di mana Bu Ega? Strategi di mana? Metode di mana nih Bu Ega? Kenapa Bu Ega bilang modul ajar hanya 3? Ini komponen utama.
Komponen lain bukan tidak boleh atau haram, tapi boleh Bapak Ibu letakkan sebagai lampiran atau diletakkan di dalam komponen modul ajar itu. Namun jangan lupa bahwa komponen utama adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau di kurikulum Merdeka disebut dengan assessment atau penilaian. Oke. Sekarang kita sebelum ke segitiga itu, kita masuk dulu ke sini nih, Bapak Ibu. Saya ingin bertanya nih ke Bapak Ibu, dan mohon bantu saya untuk menulis di kolom komentar pertanyaan ini. Ibarat sebuah film, ini lagi tren film Barbie dan satu lagi film Oppenheimer ya. Ibarat film nih, menurut Bapak Ibu mana yang paling penting? 1, skenarionya, 2, syutingnya. Kalau Bapak Ibu pilih skenario penting, Bu Ega, tulis angka 1, lalu tuliskan alasannya. Kenapa menurut Bapak Ibu skenario paling penting? Kalau Bapak Ibu menurut Bapak Ibu syuting yang paling penting, tulis angka 2 di kolom komentar, lalu kemudian beri alasan. Karena memang syuting dong, nggak hanya skenario. Yuk silahkan Bapak Ibu, bantu saya di kolom komentar. Saya sih pengennya ngobrol nih, Mbak Rere. Saya pengennya ngobrol ke semuanya, tapi ini ada 560 orang. Sepertinya kita pasti akan butuh waktu ya untuk menyelesaikan semuanya. Ini teman-teman bisa bisa komen ya di kolom komentar. Ayo Bapak Ibu, saya tunggu di kolom komentar Zoom, dan di YouTube juga kalau bisa juga boleh membuat jawaban. Pertanyaannya sederhana nih. Ibarat film nih, kita mau ambil contoh ke film nih. Mana yang paling penting menurut Bapak Ibu? Skenario filmnya atau syuting filmnya? Kalau Bapak Ibu pilih lebih penting skenario, tulis angka 1 di kolom komentar, lalu kemudian alasan singkatnya. Tidak ada benar salah ya, kita pengen ngobrol. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa syuting yang paling penting, tulis angka 2 di kolom komentar dan alasannya. Singkat saja, tidak apa-apa. Ayo silahkan. Ini masih banyak yang join ya. Kita tunggu apakah sudah ada yang berkomentar di kolom komentar. Masih belum. Apakah kolom komentar ditutup nih, Mbak Rere? Halo, Mbak Rere? Halo? Halo Ibu Ega. Kolom komentar tidak ditutup kan? Oke, ini sepertinya masih ditutup. Sebentar, saya buka Ibu. Oh, oke. Ya, Oke, dibuka sudah sebentar dibuka. dulu, nanti boleh tutup lagi. Oke. Silakan Bapak Ibu menulis di kolom komentar. Nah, ini sudah ada ya. 2. Oh, ada yang menulis angka 1. Mohon alasan sederhananya dong Bapak Ibu, kenapa menurut Bapak Ibu skenario paling penting? Oh, ini sudah ada yang menulis ya, ada Bu Reva. Karena skenario itu merencanakan segalanya ya. Oke, menurut Bu Reva yang paling penting adalah skenario nih. Nah, ada juga nih yang berpikir yang paling penting itu syutingnya. Oh, ada dari Bu Puri atau Pak Puri. Ya nomor 2 dong, penting syuting dong, penting karena langsung realisasi. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain fokus ya pada pertanyaan, tidak perlu perkenalan dulu ya. Perkenalan nanti dulu, sekarang ke pertanyaan. Ibarat film menurut Bapak Ibu yang paling penting 1 skenario atau 2 syutingnya ya. Dari Pak Elvinator ini karena nomor 1 dong Bu Ega karena alurnya skenario. Oke. Skenario juga kata Bu Siti Cahyani karena itu yang paling penting. Bu Mutmainah juga berpendapat yang sama karena harus rencana dulu dong, itu komponen penting. Skenario banyak sekali nih, karena tanpa skenario tidak ada film ya Bu Hastutik ya. Oke, kalau nggak ada skenario syuting akan berantakan. Oke, nah dari Pak Misbari, beliau memilih 2 karena menentukan tempat. Artinya ya realisasi, kalau di skenario doang ya realisasinya nggak ada. Silakan Bapak Ibu pilih angka 1 kalau menurut Bapak Ibu paling penting skenario, pilih angka 2 kalau menurut Bapak Ibu paling penting syuting, dan alasan singkat ya. Oke, rancangan ya.
Nomor 1 Bu Ega, karena menurut Bu Triwulansari skenario itu adalah rancangan, rencana juga dari Bu Dinda. Oke. Nah, ini dari Bu Rika Hakim. Ini menarik nih. Akhirnya ada komentar yang mengatakan, Bu Ega, saya nggak bisa pilih 1 dan 2. Karena menurut saya skenario penting, syuting juga penting. Bu Rika Hakim mengatakan 1 dan 2 sama pentingnya. Oke, tidak ada masalah ya. Ini merdeka banget ya. Kalau yang nomor 2 ada action dari Bu Hasriani, dari Bu Rahmi nomor 1 karena langkah atau alur. Ya, silakan. Terima kasih banyak. Ini ada 147 message. Terima kasih. Dari Bu Manya, nomor 1 dong Bu Ega, tanpa skenario apa yang mau disyutingkan? Oke, karena skenario teorinya. Skenario itu nyawa, kata Pak Ikrimah. Teori, kata Pak Dodi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Eksekusi lebih penting dong, kata Pak Sudarman, daripada rencana doang. Ya, oke, nomor 2 berarti ya. Nah, ada nih Bu Dina juga 1 dan 2. Oke, terima kasih banyak. Saya mohon maaf seandainya saya bisa menyebut semua nama, tapi saya ini membaca Bapak Ibu, saya membaca semua kolom komentar ya. Semua berpendapat, kenapa orang-orang yang memilih 1? Karena skenario itu adalah alur, adalah pedoman. Ya, karena skenario itu rencana. Gimana mau syuting nih kalau rencana nggak ada, kalau rancangan nggak ada, ya nggak bisa jalan dong, berantakan. Itu yang memilih angka 1, memilih skenario paling penting. Nah, yang memilih syuting, ya gimana dong? Gimana dong kalau skenario doang nggak ada filmnya, ya nggak ada syutingnya, ya filmnya nggak jadi. Ya, nggak akan berjalan memang tanpa skenario, tapi kalau hanya skenario tanpa ada syuting, tentu juga tidak ada gunanya. Oke, terima kasih. Nah, ini gimana saya serahkan selanjutnya untuk Mbak Rere ya dan teman-teman belajar era digital, apakah mau ditutup dulu atau biar tetap saya terbuka, karena ini semangat teman-teman ini masih luar biasa nih. Nah, ini terakhir yang saya baca ini dari Pak Aurani Telambanua ya, ini kayaknya dari Nias ya Pak Aurani ya. 1 dan 2 sesuai urutannya, urutan yang utama skenario, lalu langkah selanjutnya 2 syuting. Jadi memang 1 itu paling penting, tapi tetap yang kedua juga utama. Terima kasih teman-teman. Izin saya tutup dulu, jadi mohon saya bikin garis nih di kolom komentar, untuk sementara kita close dulu ya. Jangan menulis dulu, terima kasih banyak. Dari yang kita baca di kolom komentar, saya pikir kayak 50-50 nih. Ya, teman-teman juga ngerasa gitu ya. Ada sekitar 50% kurang lebih yang memilih nomor 1 skenario. Tapi ada juga nih 50% yang memilih angka 2. Sebenarnya lebih banyak 1 sih tadi kalau saya scroll ya, mungkin 60-40 deh. Tapi ada juga yang mengatakan ini harusnya syuting dulu nih, syuting yang paling penting. Dan ada ternyata opsi trilema, opsi ketiga. 1 dan 2 Bu Ega. Mereka melekat, tidak bisa dipisahkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ibaratkan film, nah sekarang kita ibaratkan kembali nih ke ruang kelas. Manakah yang paling penting? Rencana pembelajaran dengan perangkat ajar dari mulai CP hingga akhirnya CP, TP, ATP hingga asesmen hingga pembelajaran diferensiasi dan modul ajar, yang paling penting itu atau ngajarnya? Kita akan mungkin akan ngobrol panjang ya, yang mana yang paling penting. Namun paling tidak nih Bapak Ibu, kita berdua sama-sama sepakat bahwa skenario dan syuting penting. Manakah yang paling penting, kita bisa ngobrol minum kopi sampai malam. Tapi intinya adalah sebuah skenario yang baik tanpa pernah di syuting, tanpa pernah dilaksanakan apa yang ada di skenario, dia akan jadi tulisan indah yang mungkin dibaca pengawas, kepala sekolah, kepala yayasan, ketua yayasan, atau mungkin wakil kepala kurikulum. Tapi jangan lupa, syuting yang baik tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada perencanaan. Ngajar apa hari ini? Nggak tahu deh, di buku paket halaman berapa, lanjut aja. Tidak ada rancangan apa yang akan dilakukan selama 6 bulan, apa yang akan dilakukan selama setahun, apa yang akan dilakukan selama 1 fase, karena ada fase yang 2 tahun, ada fase yang 3 tahun. Nah, kita tidak
ingin bicarakan lebih lanjut, tapi paling tidak pertanyaan ini akan membuat kita sadar betul Bapak Ibu bahwa keduanya penting. Jadi intinya ketika Bapak Ibu melakukan nih, hari ini kita udah buat modul ajar. Pertanyaan utama adalah, oke, modul ajarnya udah jadi. Apakah itu dilakukan? Apakah itu diajarkan? Apakah itu direfleksiin? Ingat ya, kayak ada lagu nih. Mungkin ada yang tahu ya penyanyinya siapa ya. Ini lagu lama. Nampak ya saya sudah umurnya berapa. Saya nggak akan nyanyi ya, tapi liriknya kurang lebih begini. Jangan-jangan katakan sayang padaku kalau hanya di bibir saja. Tak perlu kau katakan, semua itu cukup tingkah laku. Artinya sebuah hal yang baik itu bukan hanya perlu diucapkan tapi harus dilakukan. Kalau dalam hal ini bukan hanya dirancang tapi harus dilakukan. Gitu ya, Bapak Ibu ya.